Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau review lagi sebuah unit gas blowback rifle atau airsoft gas blowback versi laras panjangnya. Ini boxnya udah ada di samping saya, berwarna coklat seperti ini. Langsung aja kita lihat seperti apa. Nah, di sini di bagian depan ini ada tulisannya King Arms, yang jelas ini dari merek King Arms ya. Kemudian di sini ada tulisan airsoft product, yang jelas ini adalah produk airsoft. Di sini ada tulisan juga KA TWS MK18 GBB Light. Ini tipenya ya. Langsung aja kita unboxing. Brother, aduh. Oke, kita buka. Nah, seperti inilah penampakan dalamnya. Kita ambil. Waduh, ini rada susah, Oke, kita ambil seperti ini ya. Aduh, ini warnanya hitam-hitam dop ya. Langsung kita singkirkan aja boxnya dan kita lihat penampakan dari samping sebelah kirinya kayak gini. Kalau misalkan kita lihat dari kiri ya. Oke, ini mantep ya, ganteng ya. Kemudian dari samping sebelah kanan seperti ini penampakannya ya. Oke, tanpa banyak berlama-lama langsung aja kita review. Pertama-tama saya mau bahas dulu panjangnya ya. Nah, ini panjang dari mulai pangkal sampai ke ujung kurang lebih sekitar 70 cm pada saat popornya dimajukan ke depan kayak gini. Kemudian kalau misalkan kita tarik full ke belakang, ini kurang lebih sekitar 78 cm. Dan ini ada mode panjang pendeknya ya, bisa kita panjang pendekin sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita tekan aja bagian sini, kemudian misalkan kayak gini, klik kayak gitu, kemudian bisa sampai full sampai depan kayak gini. Selanjutnya kita melangkah ke bagian kokangan. Kalau misalkan kokangannya kita tarik biasa seperti ini aja, ini tidak akan terkokang. Kita harus memposisikan jari kita menekan bagian ininya nih, bagian tuasnya. Baru ini kokangannya bisa ditarik ya. Dan kalau misalkan kokangannya kita tarik, ini bagian sininya kebuka ya. Saya praktekin sedikit, oke. Nah, kayak gini. Oke, kebuka kayak gini. Ini seperti versi senjata aslinya. Mantap banget. Oke, selanjutnya kita mulai melangkah ke bagian safety ya, atau bagian selektornya. Nah, di sini ada 3 mode. Yang pertama jelas ada mode safe ya, seperti ini. Kita kunci. Nah, ini tidak bisa menembak ya. Kemudian di sini juga ada mode semi auto. Ini nembak satu-satu. Kemudian ada mode full auto ya, seperti unit-unit GBBR pada umumnya. Lanjut kita mulai melangkah ke bagian fitur-fiturnya. Yang jelas ini fitur-fiturnya aktif semua, sama seperti versi senjata aslinya. Bagian tombol ininya aktif. Kemudian bagian rilisnya juga aktif. Saya contohin sedikit, misalkan kita masukin magasin kayak gini ya. Nah, kemudian BB-nya itu habis ya. Nah, ini bagian boltnya ini akan mengunci di bagian sini kayak gini. Dan ini bisa kita kembalikan ke posisi semula ketika kita menekan bagian tuas sebelah sini ya. Misalkan begini, kita buka bagian magasinnya kayak gini. Kemudian kita tekan bagian ininya dan bolt pun akan kembali ke posisi semula ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Dan ini boltnya berwarna silver chrome mengkilap mirror ya. Warnanya sangat bling-bling ya, berbeda dengan unit-unit GBBR pada umumnya yang biasanya ini warna hitam biasa. Ini warnanya seperti stainless chrome ya, kurang lebih kayak gitu. Lanjut kita melangkah ke bagian pisirnya ya. Nah, di bagian pisirnya ini kita bisa berdirikan seperti ini, dan di sini ada 2 mode. Ini bisa mode untuk menembak jarak dekat seperti ini, lubangnya ukurannya cukup besar, dan bisa mode menembak jarak jauh kayak gini. Dan pisirnya pun bisa kita geser kiri kanan dengan cara memutar bagian gerigi sebelah sini. Oke, kita bisa zeroing atau kita bisa setting bidikannya sampai benar-benar akurat ya. Kita bahas bagian depannya, melangkah ke bagian sini. Ini kita berdirikan seperti ini, dan kalau misalkan kita bidik unit ini ke target, kurang lebih penampakannya seperti ini ya, brother. Oke, nah ini ukuran bidikan jarak jauhnya ya. Ini lubangnya kecil banget. Tapi kalau misalkan kita posisikan seperti ini, nah ini di lubang yang besar seperti ini, penampakannya akan menjadi seperti ini. Oke. Mantap, lanjut kita melangkah ke bagian lain ya. Selanjutnya kita melangkah ke bagian depan. Nah, di bagian depan sini tentu saja ada relnya ya. Dan relnya ini panjang banget dan ada di kiri kanan atas bawah. Kita bisa pasang aksesoris sesuka kita, sebanyak yang kita butuhkan ya. Ini sekelilingnya rel kayak gini. Oke, dan di sini ada tulisan-tulisannya. Semacam misalkan di sini di atas ini T23, T21 dan seterusnya. Kemudian di sini di bagian kiri ini ada tulisan L, 27, 25, 23 dan seterusnya. Di sini ada tulisan B, kemudian di sini ada tulisan R ya.
Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian depan. Nah, di bagian depannya sini ini bisa kita buka. Mode aslinya ini pendek ya, kayak gini doang. Tapi ini bisa kita ganti, bisa kita custom dengan mungkin outer barrel yang lebih panjang seperti ini. Jadi ini muzzle-nya maju ke depan, atau bisa juga kita pasangin peredam ya. Kita pasang lagi aja bagian depannya sini. Oke, selanjutnya kita bahas warnanya ya. Nah, untuk warnanya itu sendiri, ini warnanya hitam dop seperti ini ya. Ini penampakan dari samping sebelah kiri, dan ini ada minyak-minyaknya karena ini masih baru ya. Kemudian tampak dari sebelah kanan seperti ini ya. Nah, ini juga ada minyak-minyaknya, mohon maaf ya. Kemudian untuk materialnya itu sendiri, ini terbuat dari high quality nilon fiber menurut informasi yang saya dapat di internet. Dan ini lebih ringan daripada GBBR pada umumnya, cuman 1800 gram. Tapi meskipun ini materialnya nilon fiber ya, tapi di beberapa bagian ada metal-metalnya ya. Contohnya seperti di bagian outer barrel atau di bagian tabung popor dan bagian-bagian ornamen-ornamen kecil lainnya. Termasuk di bagian boltnya ini yang warna silver chrome ini ya. Dan kalau misalkan kita pasang magasennya kayak gini, ini beratnya cuma 2300 gram kurang lebih ya, atau 2 kilo 3 ons. Tapi cukup berat sih, apalagi kalau misalkan kita pasang-pasang teleskop, ini bakalan tambah berat. Tapi secara pribadi saya lebih suka unit-unit yang ringan kayak gini, karena lebih enak pada saat digunakan, apalagi pada saat skirmish atau wargame ya. Jadi ini lebih lincah pada saat bergerak, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, kita bahas bagian magasennya. Nah, seperti biasa, magasennya tentu saja diisi gas, dan ngisinya itu tidak di bagian bawah seperti layaknya handgun ya. Ini ngisinya dari bagian belakang sini ya. Langsung aja kita isi gasnya. Oke, kurang lebih seperti itu, dan langsung aja kita isi BB-nya ya. Sekalian kita tes berapa FPS yang bisa dihasilkan dengan unit ini ya. Kita isi nggak usah banyak-banyak, kita isi sedikit saja karena ini cuman buat ngetes FPS doang ya. Oke, sambil kita isi saya jelasin sedikit ya. Ini kapasitas magasennya kurang lebih sekitar 50 butir. Ini lebih banyak daripada kapasitas magasen GBBR pada umumnya yang biasanya cuma 30 sampai 35 butir. Ini bisa sampai 50 butir ya. Oke, tapi tidak usah kita isi terlalu banyak. Ini karena cuman buat ngetes doang ya. Lanjut, kita nyalakan dulu krononya. Kita masukin magasennya ke unit. Kemudian kita kokang. Sip, dan kita tembak. Tembakan pertama. Des. 450. Nah, brother. Wih, sampai ngegeter, tidak terdeteksi. Ini blowbacknya kencang. 440. Luar biasa. 422. Ini rada turun. Mungkin gasnya dingin. Habis. Barusan saya ngisi gasnya sedikit. Kita isi gas lagi aja. Harusnya ngisinya rada banyak. Aduh, ini dingin brother magasennya, jadi kurang stabil. Tembakan selanjutnya. Oke, 420, 412, turun ya karena magasennya dingin. Tadi kita cek sampai 440 sampai 450 fps. Ini unit lebih kenceng daripada unit GBBR yang saya review sebelumnya ya. Yang PFC itu kurang lebih sekitar 400 fps. Ini bisa sampai 410, 420, bahkan sampai 450 fps. Nggak tahu ini turun fps-nya karena mungkin ini dingin ya. Saya review sore-sore. Biasanya kalau green gas sih begini ya. Lanjut, kita habisin aja BB-nya. Seperti apa recoilnya ya. Oke. Recoilnya ini cukup kencang, mungkin karena ini unitnya ringan. Tapi ini nggak terlalu berisik. Oke, dan BB pun habis. Sip. Buka magasen, kemudian kita balikin boltnya ke posisi semula. Oke, sip. Dan kurang lebih seperti itulah ya. Apalagi ya? Mungkin saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya, serta bisa menjadikan bahan referensi untuk teman-teman yang mau beli unit airsoft gas blowback rifle. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.